Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terakhir yang ditunjuk langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penyempurna agama-agama samawi. Sebelumnya, beliau merupakan satu-satunya manusia yang diutus menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesempurnaan akhlaknya. Beliau juga merupakan qudwah bagi seluruh umat manusia dari masa ke masa. Kepergian Nabi Muhammad SAW di usianya yang ke-63 tahun lebih 4 hari sungguh meninggalkan duka yang sangat mendalam bagi para sahabat dan seluruh umat Islam. Berikut adalah sinopsis detik-detik wafatnya. Rasulullah SAW kembali ke haribaan ilahi. Nabi Muhammad SAW telah menunjukkan tanda-tanda perpisahan ketika beliau sedang melaksanakan haji wada, dan setelah itu kesehatan Nabi Muhammad SAW sudah mulai menurun. Awal bulan Syawal tahun 11 Hijriah, Rasulullah SAW pergi ke Uhud. Beliau sholat atas orang-orang yang mati syahid, seperti orang yang hendak berpisah dengan orang yang masih hidup dan orang yang sudah meninggal. Saat itu beliau naik ke atas mimbar dan berpidato, "Sesungguhnya aku lebih dahulu meninggalkan kalian, karena aku menjadi saksi atas kalian. Dan demi Allah, aku benar-benar akan melihat tempat kembaliku saat ini. Aku telah diberi konsekansi gudang dunia atau konsekansi dunia. Dan demi Allah, aku tidak takut kalian akan musyrik sepeninggalku, tetapi aku takut kalian akan bersaing dalam masalah ini." Tepat hari Senin, tanggal 29 Syafar tahun 11 Hijriah, sepulangnya Nabi Muhammad SAW dari Baqi', dalam perjalanan beliau mengeluhkan sakit di kepala dan suhu tubuhnya meningkat. Nabi Muhammad SAW mengalami sakit selama beberapa hari. Pekan terakhir masa sakitnya beliau memutuskan untuk pindah ke rumah istri kesayangannya, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Tepat 5 hari sebelum wafat, suhu pada tubuh beliau semakin tinggi. Lalu beliau bersabda, "Guyurkan air dari manapun ke tubuhku, agar dapat menemui orang-orang dan memberikan nasihat kepada mereka." Setelah merasa agak ringan, beliau pun masuk ke dalam masjid dengan kondisi kepala yang terikat. Lalu beliau duduk di atas mimbar dan berpidato di hadapan orang-orang yang duduk di hadapan beliau hari Kamis. Tepat 4 hari sebelum kepergiannya, sakit yang diderita oleh Nabi Muhammad SAW tidak kunjung membaik. Di tengah sakitnya, Nabi Muhammad SAW tetap mengimami sholat 5 waktu. Namun, menjelang salat Isya, kondisi Nabi Muhammad SAW semakin bertambah parah, sehingga beliau tidak sanggup lagi untuk pergi ke masjid, dan beliau meminta Abu Bakar untuk menggantikannya sebagai imam. Ketika Rasulullah sakit parah pada saat wafatnya, dia memasukkan tangan kanannya ke dalam air, kemudian dia menciumnya dan mengusapkannya ke wajahnya, lalu berkata, "Tidak ada Tuhan selain Allah. Sesungguhnya kematian memang memiliki rasa sakit." Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis tersebut menggambarkan kondisi Nabi Muhammad SAW yang sedang mengalami sakit parah dan bagaimana cara beliau menghadapinya dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih dikutip dari buku yang sama, karya Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarak Furi. Tibalah di detik-detik terakhir wafatnya Rasulullah SAW di pangkuan istri kesayangannya, Sayyidah Aisyah. Di detik-detik terakhir, Sayyidah Aisyah menarik tubuh Rasulullah SAW ke pangkuannya. Sayyidah Aisyah mengatakan bahwa ini adalah limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Karena Rasulullah SAW meninggal pada saat hari gilirannya, berada di rumahnya, berada dalam rengkuhan dadanya, dan Allah menyatukan ludah beliau dan ludah istri kesayangannya itu. Ketika Abdurrahman bin Abu Bakar masuk, Sayyidah Aisyah melihat Rasulullah SAW melirik siwak yang ada pada tangan sahabat beliau tersebut, dan Sayyidah Aisyah pun menawarkan kepada beliau untuk menggosokkan siwak itu ke mulut Rasulullah SAW. Beliau pun mengiyakan dengan isyarat kepala. Digosokkanlah siwak itu perlahan pada mulut beliau. Kemudian Rasulullah SAW mencelupkan kedua tangannya ke dalam bejana berisikan air yang ada di dekat tangannya, dan diusapkanlah ke wajahnya seraya bersabda, "Tiada ilah selain Allah. Sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya." Setelah bersiwak, kemudian beliau mengangkat tangan atau jari-jarinya dan mengarahkan pandangan ke langit-langit rumah. Terlihat bibir beliau bergerak-gerak seperti mengucapkan sesuatu. Sayyidah Aisyah pun sempat mendengar apa yang beliau ucapkan. Rasulullah SAW berkata, "Bersama orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka dari para nabi, syadikin, syuhada, dan solihin. Ya Allah, ampunilah dosaku
dan rahmatilah aku. Pertemukanlah aku dengan kekasih yang maha tinggi. Ya Allah, kekasih yang maha tinggi. Rasulullah SAW mengulang kalimat tersebut sebanyak 3 kali. Dan seketika tangan beliau melemah. Saat sudah memasuki waktu duha dan cuaca sudah terasa panas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasulullah SAW berpulang kepada kekasih yang maha tinggi. Kembali ke haribaan ilahi, Rasulullah SAW tutup usia pada tanggal 8 Juni 632 M12, Rabiul Awal tahun 11 Hijriah di Madinah, Arab Saudi. Demikian kisah wafatnya Rasulullah SAW, Nabi terakhir dan penutup di antara nabi-nabi.